Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini di pelajaran tematik kita sudah masuk ke tema 2 ya. Nah, untuk pertemuan pertama tema 2 ini kita akan membahas tentang pelajaran PPKN. Nah, yang akan kita pelajari di pelajaran PPKN subtema 1 ini adalah tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Anak-anak boleh di screenshot ya video ini untuk memudahkan kalian dalam mencatat. Ada 3 slide, ini adalah slide pertama, bisa kalian screenshot sekarang ya. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Ya, jadi kita harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak kita. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik, baru kita bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Yang pertama, kita akan membahas tentang air ya. Ada 3 sumber energi yang akan kita bahas. Yang pertama air, yang kedua listrik, dan yang ketiga adalah minyak bumi. Untuk yang pertama adalah air. Apa saja sih kewajiban kita terhadap air? Yang pertama, kita harus mematikan air atau keran setelah selesai digunakan. Jadi dimatikan. Kalau kita misalnya lagi mencuci tangan, ketika kita ambil sabun, kerannya boleh dimatikan. Nanti kalau mau membilas lagi bisa dihidupkan kembali. Itu juga termasuk kewajiban kita terhadap air. Matikan air atau keran setelah selesai digunakan. Yang kedua, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci sayur. Jadi air bekas mencuci sayur itu tidak sia-sia, bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, menggunakannya dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Tidak boleh boros ya. Nah, kemudian tidak mencemari air dengan limbah, menanam pohon, menjaga lingkungan, dan membersihkan sungai dari sampah. Itu semua adalah contoh dari kewajiban kita terhadap air. Hal-hal yang harus kita lakukan atau laksanakan untuk menjaga air ya. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap air dengan benar, maka kita bisa mendapatkan hak kita. Apa hak kita terhadap air? Hak kita terhadap air adalah mendapatkan air bersih dan memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum, untuk masak, untuk mandi. Itu adalah termasuk salah satu hak kita terhadap air. Yang kedua, sumber energi listrik. Nah, ada beberapa kewajiban kita terhadap listrik. Yang pertama, mematikan lampu jika selesai belajar. Yang kedua, ketika tidur, lampu kamar boleh dimatikan. Terus kemudian yang ketiga, ketika membeli peralatan listrik, coba deh untuk tanya peralatan-peralatan yang hemat energi. Nah, itu adalah 3 contoh kewajiban kita untuk menghemat listrik. Ya, setelah kita melakukan hak kita terhadap melakukan kewajiban kita terhadap listrik, baru kita bisa mendapatkan hak kita. Hak kita terhadap listrik itu apa? Yaitu menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kita harus menghemat listrik ya, karena ketika kita boros menggunakan listrik itu juga bisa merugikan diri kita sendiri. Contohnya, tiap bulan kita juga akan terbebani dengan melonjakan pembayaran listrik yang mahal ya. Yang ketiga selanjutnya adalah hak kita terhadap minyak bumi. Hak dan kewajiban kita terhadap minyak bumi. Kita harus menghemat energi minyak bumi karena
Minyak bumi itu termasuk energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika habis, sudah tidak bisa ada gantinya lagi. Jadi harus benar-benar digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan agar kita bisa tetap menggunakannya ya, agar tidak cepat habis. Kewajiban kita terhadap energi minyak bumi itu contohnya adalah menggunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian jika bepergian dengan jarak yang dekat, usahakan untuk tidak menggunakan kendaraan motor, bisa diganti dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda biar lebih hemat energi minyak bumi ya. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap minyak bumi dengan baik, maka kita bisa mendapatkan hak kita terhadap minyak bumi, yaitu apa? Menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah 3 hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Yang pertama tadi dijelaskan sumber energi air ya. Kalian bisa catat yang ini di screenshot, kemudian dilanjutkan lagi terhadap listrik, ini juga bisa di screenshot kemudian dicatat. Dan yang terakhir adalah minyak bumi nomor 3. Ini slide terakhir yang harus kalian catat. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya.